Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di hari pertama dalam minggu ini. Dan kembali sebelum kita memulai aktivitas kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, pembahasan firman Tuhan dalam minggu ini masih terambil dari 1 Korintus pasal 13, yaitu pembahasan tentang kasih. Di bagian ini kita akan kembali membahas ayat kelima dari 1 Korintus 13 tapi bagian B-nya. Jika kemarin kita sudah membahas bagian A-nya, sekarang kita bisa membahas bagian B-nya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus pasal 13 tentang ciri-ciri kasih. Dan salah satu ciri yang diungkapkan Rasul Paulus dalam ayat ini adalah seorang yang penuh kasih, dia bukanlah orang pemarah. Ketika kita membaca bagian ini di dalam bahasa aslinya, maka ada dua makna penting dari istilah pemarah di dalam ayat ini. Yang pertama, pemarah di sini berarti bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Orang yang penuh kasih dalam batinnya, dia akan tidak mudah dihasut. Dalam bahasa aslinya, kata ini juga memberikan pengertian atau memberikan makna bahwa seseorang tidak mudah terhasut atau seseorang tidak mudah bereaksi ketika dia terpancing atau dipancing oleh keadaan-keadaan luar. Mungkin kesalahan orang lain, mungkin kondisi yang tidak menyenangkan, dia tidak mudah terpancing. Seorang pemarah bukanlah orang yang penuh kasih. Sebaliknya, seorang penuh kasih, dia bukanlah seorang pemarah. Ketika kasih mulai bertumbuh di dalam hati saudara, maka lama-kelamaan api kemarahan itu pun mulai surut atau padam. Saudara tidak mungkin menjadi seorang yang penuh kasih jika masih ada kemarahan dalam hati saudara. Dan yang kedua, makna kedua dari kata tidak pemarah ini, selain memiliki kemampuan mengendalikan diri sehingga dia tidak punya kesempatan untuk diprovokasi oleh sesuatu di luar dia, pengertian kedua adalah dia merupakan orang yang lembut. Kelemah lembutan di sini tidak berarti dia memiliki kelemahan. Kelemah lembutan di sini berarti kemampuan dia mengendalikan diri dan bersikap sopan kepada orang lain. Seorang yang penuh kasih, dia tidak pernah akan terprovokasi sehingga dia mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, atau sikap yang tidak pantas. Dia bisa menahan dirinya untuk tidak terpancing dengan kesalahan-kesalahan orang lain, dan dia mampu bereaksi atau berespon dengan lemah lembut kepada orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki kasih di dalam hatinya, di dalam batinnya. Karena itu saudara, salah satu karakter penting daripada kasih adalah dia bukan seorang pemarah. Sekali lagi, ketika kasih tumbuh di hati saudara, Roh Kudus menjamah hidup saudara, maka kemarahan itu tidak punya lagi tempat. Dan dendam yang merupakan kemarahan yang bertahun-tahun atau kemarahan yang dirawat, itu pun tidak lagi punya tempat. Banyak orang terjebak di dalam api dendam. Kenapa? Karena kemarahan mereka tidak diselesaikan. Mereka mungkin ingin membalas, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk membalas. Mereka simpan kemarahan itu bertahun-tahun lamanya. Lama-kelamaan kemarahan itu menjadi dendam dan keinginan untuk menghancurkan orang lain. Ketika kita memiliki kemarahan dalam hati kita, maka itu tandanya bahwa kasih tidak ada dalam batin kita. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk mengembangkan kasih dalam hati kita, tentu dengan bantuan Roh Kudus. Kita tidak mungkin melakukan semuanya tanpa bantuan Roh Kudus, sehingga kemarahan, kebencian, dendam dalam hati kita itu pun bisa padam oleh anugerah dan kasih karunia daripada Allah kita. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Biar ini menjadi kekuatan bagi saudara, menjadi pengertian bagi saudara, dan menjadi sesuatu yang jelas untuk saudara bisa kerjakan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Mari saudara,
Kita sebelum memulai aktivitas kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat semua anugerah dan kasih bagi kami. Kami berterima kasih karena Engkau sudah membimbing kami, menjagai kami. Dan pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami merawat hati kami supaya kemarahan itu tidak menguasai batin kami, dendam itu tidak tertanam di hati kami, dan kami boleh menyelesaikannya semua Tuhan Yesus dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kiranya Engkau membantu kami supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.